Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Sejarah dan Filsafat Matematika hadir dengan informasi menarik yang akan menambah pengetahuan teman-teman semua. Bicara soal pengetahuan, pasti kita nggak akan lepas dengan yang namanya ilmuwan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah seorang filsuf dan matematikawan yang terkenal. Siapa ya? Jawabannya adalah Plato. Karena tadi udah disinggung sedikit mengenai Plato, sekarang kita kenali lebih jauh yuk siapa sosok Plato dan pengaruh apa yang telah beliau berikan terhadap bidang ilmu, khususnya matematika. Sebelum itu, mari terlebih dahulu kita membahas mengenai biografi dan latar belakang Plato. Plato lahir di Athena, Yunani sekitar tahun 429 sebelum Masehi dengan ayah yang bernama Ariston dan ibunya bernama Perictione. Plato diketahui meninggal di usia 80 tahun atau tepatnya sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Oleh orang tuanya, ia diberi nama sebagai Aristokles. Nama Plato sendiri diberikan oleh gurunya karena perawakan yang tinggi, dengan wajah rupawan, dan bahu yang lebar. Lalu, apa sih yang membuat Plato hingga bisa dijuluki sebagai seorang filsuf dan matematikawan yang terkenal? Ternyata, Plato sendiri merupakan murid dari Socrates, dan Plato juga memiliki bakat pada bidang seni, filosofi, puisi, dan ilmu. Filsafat Plato tentang matematika. Setiap ilmuwan tentunya memiliki pemikiran yang khas ya teman-teman. Begitu pula dengan Plato. Nah, berikut ini kami sajikan 3 di antaranya yang paling terkenal. Yang pertama yaitu Meno. Filsafat matematika bermula dengan Pitagoras, yang meyakinkan bahwa matematika memberikan kunci untuk memahami realitas kepada kita. Hal itu dinyatakan oleh Plato sebagai orang yang pertama mengartikulasikan mutu. Pada Meno, Plato membuktikan bahwa matematika diketahui sebagai sebuah priori yang tanpa membutuhkan pengalaman. Wah, tadi kata priori sudah sempat disebutkan. Lalu, apa sih a priori itu? Jadi, kesimpulan Plato tentang pengetahuan matematika itu adalah sebuah priori, yang artinya bahwa pengetahuan matematika itu tidak berdasarkan pada kebenaran indera. Nah, di sini matematika itu berbeda dari subjek-subjek yang lain, seperti logika, mungkin filosofi, yang itu bergantung pada pemikiran empiris yang berdasarkan pada penglihatan, pendengaran, dan sesuatu yang dapat dirasakan. Dan yang ketiga ada relevan. Apakah hubungan matematika murni dengan matematika realistik? Mana yang lebih relevan? Jika kebenaran matematika diterapkan dalam realitas empiris, seperti yang mereka yakini, mereka harus lebih peka terhadap sangkalan secara empiris. Jadi, secara tidak langsung, Plato beranggapan bahwa untuk membuktikan sesuatu, maka diperlukan kesesuaian atau relevan terhadap kenyataan yang ada sesuai pengalaman. Nah, itu tadi beberapa pengetahuan singkat mengenai sosok Plato. Ternyata matematika itu menyimpan banyak sekali hal-hal yang menarik dan perlu dipelajari lebih mendalam ya teman-teman. Melalui Plato, kita belajar bahwa kenyataan atau realitas itu penting untuk dipahami dan diartikulasikan dengan pengetahuan. Sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan kutipan menarik dari Plato. Human behavior flows from 3 main sources: desire, emotion, and knowledge. Perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama, yaitu keinginan, emosi, dan pengetahuan. Baik, itu saja ya untuk informasi kali ini dari kelompok 2.
Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.